Sok iki wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodoh. Terus kita salah paham, kita pikir orang Jawa akan terbunuh separuh dan yang Londo sama Cina mek kari sak jodoh. Jadi mek wong papat, lanang wedok rumangsane. Padahal yang dimaksud Sunan Kalijogo pada zaman dahulu adalah orang Jawa kehilangan Jawanya. Orang Jawa tidak percaya diri sebagai orang Jawa. Cina Londo gabungan njajah wong Jawa. Lah ngono. Sak jodoh bareng saiki. Ya ta bareng saiki. Amerika bagian njupuk apa, Cina bagian njupuk apa ya ta gak? Nah, jadi kon iku mek dipurak. Giliran iki awan iki bengi. Yang kata Indonesia sendiri itu sebenarnya kan pengingkaran terhadap bangsa kita. Kata-kata Indonesia itu lahirnya dari seorang sosiolog Swedia. Jadi itu duduk awake dhewe nyenengi awake dhewe. Tapi itu dari seorang ilmuwan Swedia kalau tidak salah. Kata Indonesia itu. Dan itu lah wong Indo berarti kan, wong campuran. Lalu wong Jawa itu wong campuran. Nah wong Jawa itu pegel ngalah terus. Portugis teko kapalnya Mojopati ben rodok bunder ngene iki. Dadi rodok gak kayak perahu ini tapi rodok ngene iki. Soalnya memuat beras, rempah-rempah, ekspor nang daerah lor, nang Cina segala macam. Dan mereka tidak pernah ada urusan ingin berkuasa. Mereka hidup wajar malaikatan. Tapi begitu teko wong Eropa ini, ya, terus sana punya panah api, punya meriam, ya. Jadi konsak, jadi nek sing jenenge satria itu lak dep-depan lah. Mulane pencakmu ngene. Nek Cina ngene. Ya ta gak? Kendel ndi jane? Ya. Kira-kira pencak ngene. Terus kemudian kapalnya dirubah supaya efektif supaya bisa mempertahankan diri dari perampokan-perampokan pas Portugis itu. Tapi kan tetap kalah karo meriam. Bedanya satria dengan orang pengecut adalah kalau pengecut bandem itu kodoan. Maka lahirlah panah, lahirlah rudal, itu lahir dari peradaban pengecut. Nek anjane kendel, nek anjane kon satria, nek lanang temen ya dep-depan. Put gitu kan. Syek. Oh no. Nah, tapi itu hancur mulai abad 14. Orang Jawa mengalami interaksi internasional yang sedemikian rupa dari pasukan Mojopahit terakhir sampai pasukan Demak, sepanjang Demak sampai Mataram itu kemudian mengalami degradasi kekesatriaan. Jadi akhirnya wis gak man meneh. Sampai sekarang bahkan orang sudah malu kalau namanya nganggo man, Suparman isin. Ya nek Rohman sih lumayan ono Qur'ane didik lah ngono. Sugiman gak ono saiki wong tuwa kayak jeneng Sugiman karena kita sudah mengalami penurunan atau degradasi kekesatriaan dan seterusnya. Akhirnya kita kebingungan dengan konsep yang sudah berlangsung berabad-abad, berpuluh-puluh abad bahkan. Nah, sampai akhirnya ada dawuh iki iki wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodoh. Terus kita salah paham, kita pikir orang Jawa akan terbunuh separuh dan yang Londo sama Cina mek kari sak jodoh. Jadi mek wong papat, lanang wedok rumangsane. Padahal yang dimaksud Sunan Kalijogo pada zaman dahulu adalah orang Jawa kehilangan Jawanya. Orang Jawa tidak percaya diri sebagai orang Jawa. Cina Londo gabungan njajah wong Jawa. Lah ngono. Sak jodoh bareng saiki. Ya ta bareng saiki. Amerika bagian njupuk apa, Cina bagian njupuk apa ya ta gak? Nah, jadi kon iku mek dipurak. Giliran iki awan iki bengi. Di Ma'iyahan ini alhamdulillah kita menumbuhkan kembali dirimu, kesetiaan kepada makommu. Gusti Allah nggawe awakmu iku beda karo sing kapal ngidul, kapal sekol kapal Nabi Nuh sing ngidul ana sing ngulon ana sing ngetan beda watake karena ketemu dengan alam yang berbeda juga. Yang alam gemah ripah lojinawi hanya Indonesia dan Pulau Jawa terutama lah ngono. Maka wataknya menjadi berbeda, maka orang Jawa adalah orang yang paling enak hidupnya. Sampai-sampai aku tahu mempertanyakan, nek ngaji karo suluk Arab itu kok anu ya seperti orang yang naik ke langit. Ya Arhamar Rahimin. Wah ini ya. Irhamna
nang langit. Nek Jawa kok anjas moro ari mami ngono ta. Loh, kok gak munggah. Terus aku saiki ketero. 2 tahun ini ketero. Oh, nek wong Arab, wong Yahudi ku jik kait munggah swarga, wong Jawa wis ndek swarga. Wis ngono. Lahirlah gak langgam gitu. Terus keroncong diambil alih, terus ono palaran, ono wis enak wis. Dadi anjene wis di swarga. Gitu loh. Tuh. Jadi teman sekalian, saya kira kita memang harus menemukan kembali diri kita gitu ya, Ustaz ya. Nah, belajar sama beliau karena supaya kita tahu rumpun-rumpunnya tadi. Intinya sederhana. Kembali ke makomnya masing-masing karena engkon gak melok gawe awakmu kok sing gawe lak sing nonton lak sing gawe ngawur ae. Masa ana lukisan milih warna dhewe. Pelukisnya gawe hijau terus pelukisnya ngombe diluk lho kok abang. Iki ana lukisan gendeng iki. Lah iya pelukis kok ngelukis dhewe. Sing ngelukis ya pelukis e. Wong kon sing ngelukis Gusti Al-Musawwir. Mama Al-Musawwir. Al-Musawwir yang menggambar, yang melukis. Allah yang sing gambar kok gambare ndolek dhewe warna dhewe garis dhewe kudune lurus bengkong iku menungso iku wancane. Nah wong Jawa sebenarnya sangat dekat dengan kemungkinan malaikatan tadi itu, cuman pegel setelah sekian abad pegel rek ngene terus ngalah sampai ono Indonesia ngalah toh Pak Ali. Masa Jawa ini kan mayoritas lah kok sekarang kita pakai bahasa Melayu. Pegel wong Jawa meneng-meneng ngalah tapi ya suwe pegel rek gitu loh. Akhirnya saiki apa mana saiki nek wis Jawa dianggap Jawa sentris primordial berpikir sempit ngono tak sekarang. Jadi kita nggak ngerti betul harus apa ke depan ini, maka kita belajar seperti ini karena Mas Ali ini ini anak arek nom-nom SMA banyak, bahkan sekarang SMP sudah mulai ikut. Jadi yang saya harapkan kepada Allah itu adalah bahwa arek-arek iki meneh-meneh sing mimpin. Saiki kono aja ngelu-ngelu bah presidene sapa, bah pilpres ya apa wis babah-babah. Sing penting kon sinau temen, kon dadi wong sing koyo Gusti Allah gawe awakmu temenan ya. Nek kon digadekno suket aja adik cemburu karo kelopo ya. Nek kon iku ula aja adik kepengin dadi macan ya. Ngono lho. Nek kon iku wedhus ya indahmu di wedhus itu aja terus kon kepengin dadi luwak ya toh. Gitu ya teman sekalian ya. Oke ya. Alhamdulillah ya Allah, berkailah anak-anakku semua karena mereka yang akan mewarisi kekuatanmu, mewarisi kasih sayangmu untuk disebarkan di bumi Nusantara ini beberapa tahun yang akan datang. Saya kembali ke Ustadz Ali dulu ya. Yo ojo ben wulan dikongkon rene rek. Sak isone ngono ya. Nek anjene tresno temenan ya sesir ning rene. Nek kate ndolek ukurane ya wis paling gak 21 lah. Pindo gak teko, pisan teko, pindo ngono ya. Meskipun itu bisa dilanggar. Aku kangen rek ya tak rene meneh ngono ya, gitu kan. Gitu ya, tapi janjene ini ojo dukur-dukur ngono lho. Gitu ya, mangan niku sing penting gak lesu ngono. Ojo kudu wareg, ojo ngono. Sing penting gak lesu. Itu kan pedoman malaikat tante. Pas. Gitu loh. Ya ta? Ya mungkin. Nek bab bojo aku gak melo-melo. Ya. Dan siapa bos? Ngono ya rek ya. Oke, sekarang kita tanya jawab sedikit enggak apa-apa. Berarti 3:30. Ngono ya. 3:30. Berarti 3 orang paling tidak gitu ya. Saya mohon beliau bersabar. Bismillah, mudah-mudahan mendapat berkah. Anda menyayangi mereka, Allah menyayangi Anda insya Allah. Nama kula Rizky. Asal Surabaya. Oke, awal kula kedepannya mak iyang ngeten nopo istilahnya mbok ya nok program sosial ngoten ta ya nopo. Oke, lebih efisien ya waktunya ya. Ya sebenarnya mbok ya istilahnya mboten wonten ibaratnya
mboten ndungane lah istilah misalnya wonten bencana ngoten nggalangan dana tak Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian dari Peloso Baru, Surabaya. Saya ingin bertanya dengan Ustadz Ali, Pak Ali, barangkali bisa disambung sama Ustadz-Ustadz yang lain. Terkait yang tadi, Ustadz, kan sebenarnya saya tertarik sama kaitan-kaitan kayak Islam ini, terus ada kaitannya dengan agama-agama yang lain. Nah, tadi Ustadz Pak Ali bilang bahwasanya agama Islam itu enggak langsung punjul, kan ada kaitan-kaitannya dengan agama-agama yang lain. Nah, dari sebelumnya itu kan Islam itu kan di Al-Quran ada yang menyebutkan kitab-kitab Zabur, kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil. Nah, yang saya tanyakan apakah kitab-kitab yang sebelumnya itu juga ada pembahasan-pembahasan tentang agama selanjutnya gitu loh, Ustaz. Maksudnya agama ini bahwasanya akan ada agama yang bakalan memperbaharui agama ini gitu, Ustaz. Dan apakah ada bahasan tentang bahwasanya akan ada Nabi Muhammad gitu, Ustaz, di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaki, asal Jombang. Pertanyaan saya yaitu masalah khalifah. Tadi khalifah kan artinya adalah pemimpin. Di sini kalau semua kita mengaca dalam keluarga, kan tidak mungkin istilahnya antara laki-laki dan wanita. Oh, laki-laki dan wanita. Iya benar. Laki-laki dan wanita itu sama-sama memimpin. Lah, kata saya lihat juga di YouTube bahwasanya Mas Sabrang itu berbicara bahwasanya nek nggone keluarga itu gak iso laki-laki udah di pemimpin. Kebanyakan laki-laki mesti ngalah terus sampai wong wedok. Lah, saya butuh penjelasan walaupun saya di sini belum menikah, akan tapi kan istilahnya mungkin bermanfaat untuk orang lain gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Silvester Yoga Jalu Pradewa. Saged dipeluk yoga napa jalu. Nggih, kula ajeng crita nami intine mawon kula niku mualaf. Terus kan dalam perjalanan mualaf niku keluarga kula dianggap gagal didik kula. Nah, terus napa niku kula disanjang kali ibu wis tetep mlaku migunani tumraping liyan. Nah, kula lakoni niku terus ibu kula niku nggih sanjang golek guru ngaji. Nah, kula kan mikir niku kalih ndonga. Kula ngimpi niku wingi kan kula ten Padang Bulan. Terus ajenge sanjang niki ten Cak Nun, tapi kakean sing tanglet niku dadi mboten situ kesempatan nggih tanglet. Terus kula mimpi niku kula badhe ten nggone Gus Dur, tapi ten perjalanan niku malah kula ten nggone ibuke Joko Tingkir, ten ibuke Joko Tingkir kula ten mimpine niku. Lah niku kula niku napa kula kan pados guru ngaji sing saking napa niku keturunane ibuke Joko Tingkir nek mados niku kan nggih bundet tambahan kula nggih. Nah, kula ajeng kula pados sing ngeten pripun ngeten niku lho. Kula kan pados guru ngaji sing pantes nggih patrape kula napa cocok nggih kula ngeten niku pun matur suwun. Yang untuk perluasan dan pengkayaan aktivitas Ma'iyah ya, Dek ya. Aku gak melok gawe Ma'iyah. Aku gak wani lapo-lapo. Aku rene iki nglayani awakmu mergo aku tresna karo awakmu. Aku gak direncana apa-apa. Nek kon kate gawe koyo dompet duafa gawe yo, tapi ojo atas nama Ma'iyah. Karena hikmah yang kamu terima di Ma'iyah, kamu boleh bikin parpol, kamu boleh bikin dompet duafa, boleh pasang rekening di baligo untuk mengumpulkan dana sakarepmu, tapi tidak bernama Ma'iyah. Karena Ma'iyah ini tempatnya bulan depan kita akan jelaskan
dalam workshop bulan depan. Jadi nggak usah mak iya ngelumpukno duit digawe gempa opo sak piturute. Tapi orang mak iya boleh melakukan itu, ndak ada masalah. Tapi mak iya ojo dielok-elokno. Terus, jadi kan ada kata yang harus kita jaga. Misalnya saiki ono wong jenenge Sunan Kalijaga, ya. Gitu ya. Nah, iku wong tuane iku yo gak tapek mikir kudune Sunan Kalijaga aja gadekno jeneng kok rek. Gitu loh. Sunane iku yo medeni, Kalijaga pisan iku yo spesial. Nek anakmu jenenge Sunan Kalijaga suatu hari kelakuane gak padha karo Sunan Kalijaga lak dadi satu gitu ya. Nah, juga Anda jangan terus mengatasnamakan Maiyah melakukan sesuatu di luar. Gak apa-apa awakmu tok, awakmu gak duwe KTA to ndek kene. Gak ono lah ya gak ono anggotane kok Maiyah. Maiyah itu cuman forum atau majelis atau halakoh di mana orang mencari ridho Allah melalui ilmu dan pemahaman keagamaan. Mek ngono tok, dan menghayati hidup sedemikian rupa mek ngono tok. Tapi dia bukan organisasi sosial, dia bukan organisasi politik, bukan lembaga apa-apa. Itu kita jaga gitu ya, Dik ya. Lho nek kon gak ingu gak yo gak masalah, tapi ojo atas nama maknya. Engko kon gawe warung maknya. Dodol kikil ngono kan. Nek jenengku malah gak apa-apa wis gawe-gawein. Aku gak penting nek aku gak penting. Sing maknya lebih penting daripada Cak Nun itu loh. Di Mojokerto ono warung sate MH ya ono. Bapak-bapak sak karepmu kono. Ono wong dodol kasur. Toko alat-alat tidur MH ono. Di Den Haag di Londo. Ono toko jenenge MH iki. Tuh, gak apa-apa nek aku gak apa-apa. Jenengku kok nggugu, aku kok elek-elek gak masalah. Kok bully dientekno di internet gak masalah nek. Gak apa-apa nih aku. Aku wong Jawa. Aku mbah Nabi Ibrahim. Bulan depan kita akan perjelas pemetaan itu tadi dengan workshop dan judul yang akan datang gitu. Terus ngono ya soal maknya ya. Jadi gak perlu pasang rekening, kumpulkan dana untuk masyarakat opo, gak usah. Menurut aku loh. Yo. Nek jenengku malah yo aja juga ya. Cak Nun mengharapkan pengumpulan dana yo ojo nemen-nemen lah. Aku burung tahu muring-muring loh. Ya burung tahu muring-muring. Ojo kok pancing muring-muring. Soalnya aku tahu kan dipateni wong di Jogja karo Mbak Via kan dipateni wong terus Zaki SMS nang arek-arek. Kadipiro dalam bahaya. Wah, ternyata pasukan maknya saunu kae. Kiai Kanjeng muring-muring kabeh. Pak Is ngobrak-abrik omahe wong nganggo celurit. Terus Pak Nevi, pimpinan Kiai Kanjeng, tenang. Akhirnya arek wedi terus ngejak Pak RW, Pak RT, Pak Lurah nangkat piro. Terus Nevi, aku iki melu Cak Nun iki ben aku iki poso. Ben aku ra mateni wong, ben ora ngenteni. Lah kok kowe saiki ngongkon aku iku. Aku tunggu. Ono videone iku rek. Ono videone. Tenang ya. Aku iki melu Cak Nun mergo aku iki ben iso poso. Ben ora mateni wong, ben ora ngantemi wong. Lah kok kowe dicekel ngejak riyo kan ya. Saja, gak apa-apa. Ono apa gak masalah lah aku duduk sopo-sopo, aku gak penting. Yang penting itu Allah dan dekatilah Dia. Aku gak ono gak masalah. Nek Kanjeng Nabi kudu ono, ya nabi-nabi lain kudu ono. Nek aku gak ono gak masalah. Dunia gak butuh aku, Indonesia gak butuh aku. Aku mulanya gak mengandalkan sopo aku, tapi mengandalkan kesetiaanku kepadamu. Wadud segala macam, Anda jangan melihat secara material. Kalau material kan, oh iki jambu, iki pelem lah ngono. Loh kalau software ya nggak bisa begitu dong. Kasih, sayang, cinta itu kan yo apa ya campur, ada gradasinya, ada spesialisasinya kan. Itu nggak bisa Anda tanyakan ya podo Rohman karo Rohim jane ya podo nek material. Ya tapi maka itu kekayaan yang Anda harus nikmati. Ojo ingin ketentuan apa bedanya wadud karo iki ya.
upama iku dijelasno ojo leren kon ndoleki terus. Kadang-kadang dalam wadud kamu mengalami rohim ya bisa, dalam kamu menerapkan rohim kamu ternyata ketemu sama rohmanmu sendiri bisa. Hidup itu begitu kaya, urat saraf itu begitu banyak, sel-sel itu tidak terbatas jumlahnya. Setiap orang itu sekitar 500 triliun sel, enggak salah. Lalu orang itu sugih kan, jadi jangan materialistik gue. Artinya gue ndelok iku padet iki ngene wis. Wadud karo rohim, karo rahman. Apa ngene lho, gula karo legine wis ngono wis. Uyah karo asine wis ngono wis. Wis ngono wis. Jadi ojo dijoloki kepastian material karena roh itu sangat jauh lebih kaya daripada materi. Makanya dunia ini tidak dikotomi sama akhirat. Sebagaimana semua sistem ilmu dunia itu adalah bagian paling awal dan paling permukaan dan paling wadak, paling vulgar dari akhirat. Tapi keseluruhannya itu yang Allah sebut akhirat. Itu pun istilah akhirat itu untuk mempermudah pemahaman manusia. Gitu loh. Jasad itu ya rohani, cuman yang paling permukaan, yang paling ketok moto gitu. Dan hidupmu itu rohani. Saya tanya, kata kholidina dari kata apa maksudnya? Kholada yakhludu khuldan. Apa itu artinya? Asli, original. Original. Jadi kata kholidina fiha, kamu kekal abadi di surga, itu memakai kata yang artinya adalah keaslian, kemurnian, originalitas. Artinya kalau kamu ndak originalitas, kalau nggak original, kalau kamu melanggar makommu sendiri, kalau kamu ya kon cocoke kancane kiri luar lapo kon gak ngiper barang gitu ya. Kalau kamu cari keabadian Allah ya kamu harus menjadi dirimu sendiri, maka jangan pernah mengingkari dirimu sendiri. Gitu loh. Jadi kejadian di dunia kan semua orang melanggar. Sekarang ini semua orang tujuannya sama. Makanya pertanyaan tadi, saiki pembangunan Korea karo pembangunan Indonesia beda tak gak? Apanya yang beda? Apanya yang beda? Apanya? Tujuannya pada tak gak? Apa tujuannya? Cek ngene, nah Amerika tujuannya apa? Menguasai dunia, oke. Korea. Oh, ya itu maksud saya gini loh. Kabeh wong ku sing didoleki padha tak gak sak donya iki. Makmur, sugih, ya tak gak? Padha tak gak? Terus bedane apa Indonesia karo Malaysia kok jare pluralisme? Wong sing didoleki padha. Tujuanmu ya padha, adil makmur. Prakteknya adil ditinggal sing penting makmur, ya toh? Iya padha, sak donya padha tujuane. Jadi sak donya sebenarnya melanggar makom dan apa ya hakikat yang Allah ciptakan pada diri Anda masing-masing. Seperti yang dicontohkan Pak Muzamil tadi, wong kiper kok njaluk ngelbokno bal, kan gitu. Wong ban kok kepingin nyetir, kan gitu. Kok sekarang konsep pembangunan di seluruh dunia sama itu bagaimana? Cari pluralisme, cari Bhinneka Tunggal Ika, podo ngono kok. Endi binekane? Sama semua kok. Bahkan antara pedagang sama ulama juga bisa sama atau kepingin sugih podo-podo. Bisa juga toh? Nanti ya, oke. Lihat berikutnya mas. Nanti baru ke beliau. Mesti sana ya. Lanang kok ngalah nang wedok. Secara khalifah, ya, konsep khalifah. Ya, sing jenenge mimpin lah gak kudu ning ngarep sih rek. Sing jenenge wong ngalah iku lah ya dalam rangka mimpin toh. Aku takon Punokawan karo ratune, kuwi sing mimpin Punokawane ta ratune? Punokawane, wong Punokawane sing menasihati, sing ngilingno ojo rene, ojo kadoan kan gitu. Kalau kita ngomong pemimpin itu secara formal, bahwa pemimpin itu sing rojo, sing suami dan seterusnya, ya beda pemahamannya kalau itu software. Jadi misalnya ngene wis. Wong ngangon bebek sing ning ngarep sapa? BPE. Sing mimpin sing ndi tadi ini? Lah iya. Jadi enggak berpikirnya jangan sempit seperti itu gitu loh. Jadi wong lanang ngalah itu juga dalam rangka kepemimpinannya gitu loh. Meskipun memang kebanyakan laki-laki adalah
anggota isti, ikatan suami takut istri. Bahkan sampai di surga nanti ada rombongan isti yang saya tidak ikut, padahal saya dikenal orang juga takut sama istri. Terus aku ditanya wartawan, Cak, kok ndak ikut rombongan menengah takon cangkemmu? Aku gak melok rombongan sebab wedi karo bojoku. Sing ngongkon ya bojoku gak melok rombongan iki gitu loh ya. Jadi jangan tanyakan itu. Pokoknya hidup bersama istrimu, saling nasihat menasihati, saling memimpin. Nek sembayang kon sing imami ngono lho wis to. Terus bergaul dengan, ndak usah pakai teori seperti itu. Yang penting kon sayang temenan, kon temenan uripmu, golek apa sing kudu kok goleki. Ngono ya. Berikutnya Mas. Mimpi ke kuburan Mas Joko Tingkir, yang mimpi Joko Tingkir itu golek guru ngaji ya. Pak Muzamil Mas. Aku takon, nek kon saiki dikongkon golek guru, iku sing nomor siji subjeknya gurumu ta awakmu? Ayo aku takon. Awakmu ta gurumu? Ah, dadi kan gak angel to jane. Kon kate guru ngaji sapa anggere awakmu bener, goleki barang bener, guru ngaji sapa ya gak ada masalah. Kon misalnya menurut aku kepengin iso maca Arab, wis ngono cak Allah, gurune sapa gampang. Wong sing penting kon kata ikra. Ikra itu bacalah, nang sapa ngomongnya? Nang wong sing mulang ta sing sinau? Dadi wong iki sak donya dikongkon sinau ta dikongkon mulang? Lah kok kon mulang terus? Lah kok ulama-ulama mulang terus? Lah kok ustad-ustad mulang terus? Kan perintahnya sinau, ikra, wacan. Lah kok mekanisme yang terjadi adalah mulang, ngarani wong sing ndek ngarepe goblok kabeh lak ngono. Kan ikra, bukan alim. Kalau alim ulangen lak gitu. Mau ikra kok. Jadi Anda tidak perlu repot. Berguru kepada siapa saja tidak ada masalah. Yang penting kau ngerti apa sing kok pelajari. Jadi yang nomor satu adalah Anda sebagai pembelajar kehidupan, pembelajar Quran, pembelajar macam-macam, gitu loh. Perkara turunane Joko Tingkir ta duduk Joko Tingkir ya kula tak sinau ngaji ten sampean soalnya kula sampean kula anggap turunane Joko Tingkir ngono ae. Repot sih. Gampang sih. Ojo didramatisir juga. Wong kon yo gak ero mbahmu dhewe mari ngono boyot canggah yo gak ero kok. Cek angel kon. Wis pokoke ana guru ngaji kon percaya sing penting sing sinau lho, duduk sing nyinaoni lho ya. Duduk sing mulang, sing penting sing sinau. Terus kon ngene ku niki kula niki ngipi sampean niku ternyata turunane Joko Tingkir. Terus kula diyen ngaji ten sampean. Ngono. Wonge seneng to. Aku turunan Joko Tingkir ngono ta. Wis. Ojo gawe repot uripmu ya. Oke, terakhir Mas. Tentang kitab yang menjelaskan apakah kitab yang menjelaskan agama sebelumnya dan yang akan datang, dan tentang Nabi Muhammad juga. Pokoknya ini rek, kon ojo adik mempertanyakan polisine Gusti Allah. Ojo adik, engko kon nek kok terus-terus no takon ngono. Gusti Allah mbok sampean niku sing tegas. Mbok wis Nabi Adam digawani Quran. Kok alon-alon niku lho. Suwe gak ono kitab. Berapa ribu tahun tidak ada kitab Ustaz. Baru ada kitab zaman Nabi Musa ya ta? Kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Isa, baru Nabi Muhammad. Apa kok gak kitab awal? Jadi apa sebabnya kok kitab nek biyen tak jalan ngene rek. Ana ta klopo iku woh langsung dadi klopo. Lah ya bluluk sik Taurat. Terus dadi cengkir Zabur, terus dadi degan Injil, terus dadi Quran kelopo lak ngono ah. Dadi kene iki agama kelopo tapi kelakuan cek bluluk. Kira-kira ngono ya. Dan terus dunia mergo salah paham dan musuhan satu sama lain, tidak setia pada makomnya. Terus ono kelompok bluluk, ono kelompok cengkir, ono kelompok degan, dan ono kelompok musuhan satu sama lain. Padahal aku takon bluluk cengkir degan kelompok itu papat tas siji. Nah beliau sangat mampu membuktikan bahwa kita itu satu umatan wahidah kan gitu. Tapi kan ini ruwel anjir.
Rewel menungso iku. Akhirnya saking pegelku ya aku kadang-kadang aku jalin sampean dhewe sing gawe rewel anjane. Rewel menungso niku masalah. Sing ditakon sing gak medsos niku lho, nomor 1 niku sing paling rewel niku. Medsos niku. Niku lah media sosial. Mulane aku gak sosial blas, aku gak duwe Twitter, aku gak duwe Facebook, gak duwe Instagram, gak duwe apa-apa, aku wis gak. WA lho tak tutup rek. Wis kon gak iso ngubungi aku kon saiki. Ya SMS tok iso. Tapi kan biayamu piro nek SMS ngono kae. Nek iku lah gratis ya. Gitu loh. Jadi aku gak duwe medsos blas. Ada anak-anak maya bikin caknun.com tapi aku gak melok-melok sakarep-karepmu. Ada JTV mengumumkan maknya Anda tapi saya gak, dan mereka dilarang membayar. Bukan boleh tidak bayar, tidak boleh bayar. Beda tak gak? Beda. Kan gak bisa bedakno ngono iku rek. Ojo sampai bayar. Dilarang bayar. Lho lah wis ah. Bukan boleh tidak bayar, tapi tidak boleh bayar. Lho seje rek, kendel rek. Kendel kene. Dan gak berharap-harap baba-baba wis kono pek nelek-leken mut-mutan. Aku ngene iki tok ae wis, aku wis ngene iki wis top wis ngene iki wis. Urip ngene iki lho wis top wis gak kepengin apa-apa meneh. Ya toh? Wis jos iki kaya ngene iki. Riyoyoan benbulan. Aku ikut tadi dengerin beliau, saya ingin bilang gini. Arek-arek iki, Pak, tidak pernah diajari berbuat baik, tidak pernah diajari sopan, tapi sampai delok ndek omah-omah. Pasti setelah makian mereka menjadi lebih cinta kepada ibu bapaknya. Betul tak gak? Kan mesti luweh menjaga diri dan lebih bijaksana ke lingkungan RT Anda, di sekolah Anda, di kantor Anda. Aku diparani karo bojone Pak Suko. Cak matur nuwun nggih. Lho ana apa? Pak Suko niku pun mulai sembahyang. Iku informasi apa itu? Informasi itu yang terpenting Pak Suko mulai sembahyang apa Pak Suko kit biyen gak tahu sembahyang. Lagi tergantung cara mendelok ya. Terus aku kandel, aku gak tahu murui Pak Suko, gak tahu ngongkon Pak Suko sembahyang. Mumpun ya napa-napa kula matur nuwun sakniki Pak Suko niku sayang kali kula dibanding biyen. Lho arek-arek iki gak ngetarani rek pendidikane ketoke misuan nek pas maia. Gurung karuan ndek omahe miso ora. Karena di sini kan merdeka satu sama lain, bre, seduluran sangat cedak. Semakin engkau dekat, semakin engkau terang-terangan, betul enggak? Ada teori kalau masih jauh bijaksana, kalau agak dekat baik, kalau sangat dekat bener. Nek kon ado jadi ngomong bener. Dihitung sik bijak tagak apik tagak lak ngono. Itu teori kita berdasarkan Quran. Gitu loh. Ojo dosenmu kok omongi Pak nyun sewu rambut sampean mboten cocok nih. Upamane. Wah plok-plok lah ngono ya. Lho nek wis hidup gak masalah, duobol kon niku lanang biae kon tak nden-nden gak apa-apa to. Nek kon karo rektor ngomong duobol Pak Rektor iki ya. Ada metodologi dari Al-Qur'an yang diterapkan yang selama ini tidak pernah dijadikan pedoman toh. Nah sekarang kita mencari sebanyak-banyaknya kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada Quran diturunkan, tidak ada ayat firman kecuali untuk menghibur dan menyayangi manusia, betul enggak? Maka kalau kita tidak menyayangi orang berarti kita tidak meneruskan garis kenabian dan firman-firman Allah. Ngono ya kira-kira ya. Nah, ngono ya dikon wis aja adik njaluk sing macam-macam kan ya. Rabi sik ae. Nyambut gawe ta Gurung? Sampun, Pak. Apa? Ayam bakar. Ayam bakar, top wes. Loh, sik. Apa buktine? Menenggo. Bagi mereka itu khayal loh. Nek wis kok gawa rene rong tempe. Nah. Ya waktu nentek rek nyun sewu bapak aja sampai. Tentang kita. Saya hanya membicarakan dua hal dengan kalimat singkat saja. Agama-agama itu
satu dengan yang lain itu membentuk semacam mata rantai. Satu dengan yang lain itu membentuk mata rantai. Islam yang dibawa oleh khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penyempurna, makanya disebut khotam. Khotam itu bisa bermakna cincin, penyempurna, penghias, tapi sekaligus penutup, pengunci. Artinya tidak dilepaskan dari yang sebelumnya. Dalam konteks ini nanti ada persoalan yang ditanyakan tadi, Nabi Muhammad ada enggak ya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, saya bicara dulu antara hubungan Hindu dengan Buddha. Hindu dengan Buddha itu satu mata rantai, jangan dipisah. Karena di dalam kitab Hindu itu ada namanya kitab Srimad Bhagavatam Purana. Itu dijelaskan mengenai sosok Buddha itu siapa. Aneh kan? Buddha setelah Hindu, tapi di dalamnya bicarakan mengenai Buddha. Teksnya itu bukan bahasa Jawa tapi bahasa Sanskrit. Kalau tidak keliru bunyinya begini. Tata kalau sampravete samohaya suradwisam Buddho nam nam jana suta. Disebutkan Sang Buddha putra Anjana. Buddho sam nam nam jana suta kikati subavisyati. Dia akan datang untuk menegakkan dharma. Disebutkan di situ Buddha. Nah, berkaitan dengan Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad juga disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Namanya juga ada dalam kitab Syir Hasyirim. Syir Hasyirim itu kalau bahasa orang Indonesia itu kitab Kidung Agung, kitab perjanjian lama, tapi ada buku khusus namanya kitab Kidung Agung. Kidung Agungnya siapa? Kidung Agungnya Nabi Sulaiman, tapi disebutnya Malak Salomo alaihissalam. Jadi Raja Sulaiman, damai sejahtera atasnya. Itu kalimat untaian dari Sulaiman itu menarik. Hiko mamtakim wa khullo Muhammadim Zedodi wa zara'i benot Yerusalem. Ini kiainya nggak ada ya? Menghilang kiainya kemana? Nah, itu dikatakan hiko mamtakim. Apa yang keluar dari lisannya begitu indah. Wakhullo dan segala-galanya. Siapakah yang seperti itu? Muhammadim. Saya nggak terjemahkan itu, karena kalau diterjemahkan itu maknanya bisa ke kanan bisa ke kiri. Tapi kalau teks aslinya Muhammadim. Siapa itu Muhammadim? Z. Kalau bahasa Arabnya hada. Kalau hada itu laki atau perempuan? Laki. Itu Z, bukan zot. Kalau Z itu hadihi. Tapi disebutkan Z, dodi, dialah atau ini kekasihku. Wazara'i, ini pemimpinku. Banat Yerusalem, saksikan wahai putri-putri Yerusalem. Lu yang ngomong begini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja bukan? Ratu bukan? Tapi dia bilang Zedodi wazara'i. Ini pemimpinku, ini kekasihku. Jadi ada pemimpin yang melebihi kepemimpinan Sulaiman. Dan dia disebut namanya dengan sebutan Muhammadin. Nah, orang Arab kan nggak bisa ngomong Muhammadin. Jadi Muhammadun, Ja'a Muhammadun, ya kan? Ibrani ya nggak ada, nggak ada. Orang Ibrani itu nggak bisa ngomong huruf jim, nggak bisa. Jadi G. Misalnya Hajar jadi Hagar. Orang Arab nggak bisa sebaliknya. Bisanya ngomong huruf J, nggak bisa huruf G. Jadi Hajar. Ini yang satu Hagar. Ini bahasa Arabnya apa? Rijal. Orang Yahudi nggak bisa ngomong rijal. Jadi G, regel. Di Jawa kok jadi rewel ya? Apa ada hubungan? Tapi maknanya beda. Jadi regel kaki. Rijal Arab kaki, Rash Arab, Ibraninya Resh. Makanya teks awal Taurat itu berbunyi begini: Bereshit bara Elohim etha semayimu etha arej. Bereshit itu arti harfiahnya in the beginning, pada mulanya. Loh, kenapa yang mula-mula kok disebut Bereshit? Dari dua kata be dan reshit.
Rashid itu diambil dari akar kata resh. Resh itu apa? Kepala. Kenapa yang mula-mula kok disebut kepala? Karena kan konteksnya konteks budaya. Yang keluar dulu dari sini itu apa, Mbak? Kepala, bukan tangan toh. Nah, itu aspek budaya masuk dalam pembahasan teks. Jadi sekali lagi menarik. Saya kira itu saja, nanti lama-lama jadi pusing. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong ini nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisap. Ya toh? Nomor 1 itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti kamu saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya menanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang
pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang, bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayangkan Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia.
wah ini wali, wah ini wali deh, nek wali mangan gak masalah, ya toh. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ini iki, tak tambahi, yo. Wah, semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak tadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo. Coba, oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ngene loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap nerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana Jo, dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Tidak ada masalah kok, dengan 45.000 orang tidak ada masalah, mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang nggak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan.
Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV kromo ya nek ngene carane. Kayak tuh sekali mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor satu Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongono karo, diomongono batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun mantuk sip ya, ngono karepe ya. Dobol arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi Karim, betapa kayanya Allah ini ya. Betapa kayanya, dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kater aku mlebu neraka. Wis kater sampean, goblok ya sampean kater. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Sergar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Piye lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika, itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi traweh tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah traweh gak apa-apa, ngger ojo
merengut yang janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung raya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik tuh, enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu ya enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ngene. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi, itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yus pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek nesing ten kali terus saya ditotol liwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho Cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing Cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana kayo? Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang dihidayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin mukswa itu apa?
Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia, karena Allah itu maha menghisap. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisap, ya toh. Nomor 1 itu hisab, dan yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu, apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu
wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu. Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya toh? Beres. Ya kita doakan aja amin ya rabbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah
Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh, Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ngene loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap. 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana Jo, dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta, kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8, enggak ada masalah kok. Dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan, enggak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet ya, ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang nggak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh, ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak terus sekali mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh coba, ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang
kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor satu Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu gak diomongono karo, diomongono batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun manduk sip ya, ngono karepe ya. Dobol arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kater aku mlebu neraka. Wis kater sampean, goblok ya sampean kater. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Sergar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah terawih gak apa-apa, ngerojo merengut yang lu jangan ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung raya iki. Enggak gitu. Nggak ada presisi fisik tuh, nggak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu ya nggak ada. Nggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang yang ini kan. Nek sujudmu tadi butuh ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi. Itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Just pokoknya rono lah. Masuk kudu 24,5 derajat persis
jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare, aku numpak becak karo genjot. Alah dapur murek. Lho napa Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho Pak. Niku nek sing ten kali terus saya ditotol liwak niku mboten trimo, dipecuti. Ayo. Jadi tae mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho Cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing Cak. Nek nesing kuwatir kelangan tae deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa, maju kemana ayo. Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia.